Tuh, kalau aku sih gitu Kalau ya. Vero gimana, Ver? Emang Kalau peristiwa apa yang membuatmu overthinking? Iya gitu. Apa ada pengalaman juga, Fer? Kayaknya ada deh. Ya. pengalaman apa? Pengalaman. Fer, Pengalaman yang itu loh, Ver, yang kamu itu Ver, yang parkir. itu peristiwa itu kan yang bikin overthinking kan? Soalnya kejadiannya Vera nggak Apa lama itu? kan Apa dari Langa yang putus. Coba ceritain, Ver. Kalau aku sama mantan yang terakhir ya, Mantan. apa bahasanya ya? Kalau Grace kan bilangnya aku nggak bisa langsung percaya sama orang. Masalahnya dulu aku pernah di tahap itu, Grace. Benar-benar nggak bisa percaya sama orang sampai aku bisa buktiin. Cuman makin ke sini sampai orang-orang kayak kalian atau teman-teman dari SMA aku aja bilangnya, oh Vero mah intel banget, apa aja bisa tahu kalau Vero dulu mah gitu kan. Nah, tapi karena memang aku dari awal udah kayak gitu, ada apa namanya? Kalau sekarang sih jatuhnya bahasanya anak sekarang bilangnya energinya udah habis. Udah lebih enak aja kalau lebih enak menaruh rasa, kalau aku bilang bahasaku lebih enak menaruh rasa, lebih gampang menaruh rasa percaya dibanding menimbulkan rasa curiga. Karena itu akan makan energi banget buat setiap kecurigaan kita, kalau mau kita tanya langsung pasti nanti ada kemungkinan dia berdalih atau berbohong. Kalau kita mau mencari tahu, itu bakal ngabisin energi sendiri. Jadi waktu sama mantan yang terakhir itu aku nerapin teori itu. Lebih gampang menaruh rasa percaya daripada menimbulkan rasa curiga. Jadi semuanya menurutku aku percaya sama omongan dia. Cari tahu awalnya, mencari tahu sosial media dia, kerja dia di mana dulu, iya. Tapi selain itu ternyata anak ini juga awalnya memang open. Dia cerita keluarganya, dia cerita pekerjaannya, rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Jadi teoriku tuh jadinya terasa perfect. Ya udah, ngapain aku cari tahu? Mungkin kayak bahasanya si Grace tadi manifest. Jadi apa yang kita pikirkan ya memang itu yang akan terjadi. Jadi aku sudah memikirkan itu untuk menaruh rasa percaya dulu tanpa menimbulkan rasa curiga. Dan and then ketemu dia yang memang lebih terbuka duluan cerita soal pribadinya dia. Sampai sebenarnya malah dia yang menimbulkan tanda red flag-nya hubungan. Dia itu ternyata dianya yang overprotective, dianya yang posesif. Jadi kayak aku yang berasa dipertanyakan sama dia. Kayak gitu sih. Sampai akhirnya semuanya keungkap kan. Sebelumnya kan aku udah notice ya, dia yang jatuhnya itu red flags karena terlalu posesif. Kayak menurutku dulu tuh biasanya cewek yang minta pin passwordnya HP atau tuker-tukeran fingerprint itu dari biasanya yang aku tahu cewek yang minta ya gitu kan. Nah ternyata ini pasanganku dia yang minta duluan. Dia yang minta duluan fingerprintku ada di HP-nya dia dan ada di fingerprintnya dia ada di HP-nya aku. Gitu-gitu kan. Jadi kayak oke, berarti ini anak menurutku menganggap hubungan ini serius. Salah satu hubungan yang serius. Aku nggak nyangka itu red flag awalnya, gitu kan. Karena tuh biasanya ada di pihak perempuan nggak sih, gitu kan. Sampai akhirnya keungkap, ternyata apa ya? Aku nggak mau jelekin orang. Apa bahasanya?
Dia itu terlalu ramah sama perempuan. Wow. Kalau bahasa jeleknya, DM TP-TP. Instagram-nya kayak kosan cewek. Wah, Gak dia hanya DM Instagram sih, WA-nya juga kayak kosan cewek ternyata. Yang pada jadi dia itu yang lebih sering ngecek HP-ku, HP-nya dia jarang banget. Gak pernah bahkan aku cek. Nah, itu berawal dari DM IG-nya dia yang udah kayak kosan cewek, Kak. Awalnya sih aku oke lah, cowok TP-TP ya oke lah gitu kan. Yang aku nggak masuk di akal adalah ketika ada cewek nge-post Instagram, biasanya kan kalau kita nge-post di feed Instagram tuh ada tombol like, komen, share, sama di pojok kanan tuh ada save kan. Yang bisa diatur setauku komennya boleh dihilangin, nggak ada yang boleh komen, sama atau komennya ada di limit, hanya beberapa orang yang boleh komen gitu kan. Nah, si cewek ini nge-post feed-nya itu nggak diatur. Kita boleh komen sesuka hati kita, boleh like. Tapi yang dilakukan mantan aku ini adalah dia nge-share post feed-nya itu tadi ke DM si cewek. Jadi si cewek A nge-post feed sama dia di-share, sama mantanku di-share postingannya ini ke DM si cewek. Dan di situ baru dia komen. Waktu itu kebetulan dia post fotonya ceweknya si cewek selfie sendiri gitu. Baru dia komen di DM, "Cantik ya," atau apa gitu lupa. Wadidaw, wadidaw. Fer, aku penasaran deh. Kan itu pas waktunya kamu ngecekin HP-nya nih, kamu tahu kan kalau dia itu isinya kosan cewek. Kamu baca nggak sampai sedetailnya chat-chatannya gitu? Kamu sama sekali nggak sampai segitu detektifnya? Apa bagaimana? Iya, sebelum aku ngelihat ada DM itu, aku hanya tahu aja, jadi kayak cuman scroll up, scroll down, oh cewek semua. Aku nggak buka one by one DM-nya, isinya kayak apa, aku nggak buka. Sampai karena itu kelihatan di depan mataku, akhirnya aku cari waktu buat, kayak kita pas waktu itu lagi nongkrong, dia pergi keluar, maksudnya dia lagi ke toilet, HP-nya aku cek, ternyata ada DM itu tadi kan, and then entah kenapa mungkin bahasanya Roh Kudus nunjukin jalan ke aku Iya ya. benar. Pas aku pegang Tuntunan. HP itu, tuntunan Roh Kudus. Pas aku cek HP itu dia ada notif DM di IG-nya. At bla 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 mention you in their story. Wadaw, wadidaw. Oh my god. Masih pikiran positif ya, masih berpikir positif. Karena cewek ini aku tahu Instagram ini cewek yang nge-tag dia itu aku tahu dan dia sempat cerita karena katanya sih teman kerjanya dulu gitu kan. Aku cek dong mentionannya. Ternyata si cewek ini ngebuat story gambar apa sih tampilan WA tampilan Insta story-nya hitam. Bukan hitam, apa sih yang lambang Spotify itu? Sorry, icon Spotify. Iya. Ada lagunya Spotify. Terus lagunya aku lupa, tapi itu lagu bahasa Inggris dan romantis. Terus namanya si mantan aku ini, tag-annya nggak kelihatan sama orang. Jadi orang lain nggak tahu kalau dia lagi nge-tag nama. Zaman dulu. Pokoknya gitu. Jadi nama bla bla blanya itu sama dengan foto yang sama dengan warna foto yang dia upload di Instastory. Terus ada icon heart sama api. Wadaw. Terus endingnya kamu memutuskan itu sebagai bukti perselingkuhan dia. Aku nanya, ini apa? Gitu kan. Pas dia datang, ini apa? Ya nggak tahu kan yang nge-tag dia. Bener juga dong, ya kan? Aku nggak bisa ngapa-ngapain kan yang nge-tag dia. Fer, Terus kamu sepolos itu. Kurang bukti, saudara-saudara, kurang bukti. Ya itu Sampai balik lagi cowokmu pintar aku juga pindah ke acting. WA-nya kan. Aku pindah ke WA-nya, nggak ada. Chat si cewek ini nggak ada. Maksudnya history chat-nya dia nggak ada gitu loh. Nah, ternyata, singkat cerita, dia memang orang yang suka hapus chat.
Iya. Jadi aku nggak tahu di WA story-nya di WA-nya dia itu dia nge-chat sama siapa aja, aku nggak tahu karena kayak habis di-chat dihapus, habis di-chat dihapus. Termasuk salah satu chat-nya aku dihapus. Aku Oh, pacarnya tapi chat-nya dihapus. berarti sebelum ketemu kamu dia ketemu orang lain, Fer, dihapus juga makanya chat kamu. We never Who know. knows? Ya, who knows? We never know. Oh my God, Nah, terus awalnya akhirnya tuh karena itu lagi-lagi buktinya nggak kuat kan. Aku mencoba percaya karena lebih baik percaya. Balik ke prinsipku lebih baik percaya daripada menimbulkan rasa curiga. Sampai pada akhirnya mungkin Tuhan ngeyel ya, maksudnya Tuhan kesel sama aku nih ya, anak kok ngeyel banget gitu kan ya. Akhirnya pas kita video callan, dia bilang, bukan video callan, kita chatan, awalnya kita chatan. Dia nanya, kakakku lagi sakit ini, obat untuk sakit ini apa ya, gitu kan. Aku bilang, kalau cuman buat nahan nyeri, biasanya sih orang-orang amoxicillin, apa ya lupa, amoxicillin atau apa gitu. Nah, dan dia malah bales, kok kata temanku yang perawat, obatnya methylprednisolone. Aku masih hafal obatnya. Apa tuh? itu obat radang nggak sih? Iya, obat radang. Aku bilang, loh methylprednisolone tuh obat radang, bukan obat pereda nyeri. Soalnya itu obat yang sama waktu aku sempat berobat ke THT, aku dikasih itu karena aku kena radang waktu itu kan. Kok kata temanku itu ya, dia perawat loh padahal. Terus aku bilang, kalau temenmu perawat udah tahu jawabannya kenapa nanya aku bilang gitu kan. Mending dari awal nggak usah nanya. Terus akhirnya aku curiga, akhirnya mulai curiga di situ. Ini perawat temen yang mana? Temen atau mantan? Katanya karena aku ingat dia punya mantan perawat dan kata omongan dia udah nggak pernah kontekan. Akhirnya dia ngaku Wadidaw. kan, iya ini mantanku kok, iya oke dia mantan mantan dia ngaku kalau itu mantannya, oke gitu kan, karena dia mengakui. Tapi aku iseng nanya, coba dia lihat jangan-jangan methylprednisolone ini obat yang berbeda sama aku. Jadi ya video call dong kita, ini loh obat methylprednisoloneku yang ini nggak sih yang dibilang temanmu perawat itu, aku bilang gitu kan. Kita video callan, terus dia kasih lihat, kata temanku yang ini bentar. Nah, jadi dia nge-switch kameranya, ngelihat chat-chatannya sama si cewek ini. Tapi kayak yang gelagapan gitu, ngerti nggak sih? Yang di-scroll cepet-cepet, nyariin foto yang dikirim si cewek ini kan, methylprednisolone tuh kayak apa. Terus aku bilang, pelan-pelan, aku nggak bisa lihat, scroll-nya pelan-pelan aja. Kok chatnya banyak banget sih? Sampai pada akhirnya foto methylprednisolone itu tadi belum kelihatan, aku ngelihat satu kata dari dikirim sama si cewek, apa bahasanya ya? Udah sayang, terus apa gitu selanjutnya. Terus aku stop. Coba deh stop itu kayaknya aku lihat tulisannya udah sayang. Ya udah habis itu aku langsung kayaknya udah jelas beneran. ya, aku bilang gitu Udah kan. beneran ya sayang ya. Udah. Sudah ya Sayang. gitu, kayak tidak ada yang perlu dilanjutkan lagi, kita selesai, telepon mati. Udah saya putus saat itu juga. Jadi kayak aku nggak mau dengar jelasin lagi karena kalau aku udah naruh percaya 100% berarti ketika percaya aku dirusak, aku juga udah nggak percaya sama sekali. Kamu mau buktiin apapun, kamu mau jelasin apapun waktu itu ya. Jadi rasanya tidak ada yang perlu dijelaskan lagi gitu. Makanya dari cerita si layangan putus tadi itu kayak aku udah pernah jadi Grace yang menaruh semuanya menjadi kecurigaan, jadi intel, FBI, nyari semua tahu, and itu nggak bekerja gitu kan, it doesn't works gitu. Dan aku mencoba orang yang menaruh percaya Percaya. dulu nih, and nggak bekerja juga. So apa yang bekerja untuk bikin hubungan itu ada bentuk insecure-nya salah, bentuk overthinking-nya tuh di situ gitu. Berat ya. Berat ini, berat. Tapi aku bukan berarti intel dulu, Fer. Enggak, maksudnya tadi kan sempat aku bilang, ya aku menabung, jadi dari nol. Jadi kamu jujur aja juga gitu. Terus sambil kalau memang kok orang ini seserius itu yang ngomongnya, maksudnya dia mau ceritain semuanya gitu. Beberapa hal yang menurutku
ada nggak sih, kita kan pasti kalau kita ngobrol sama orang kan ada memang beberapa ranah yang ada orang tuh bisa nge-share semuanya, ada yang memang enggak. Jadi aku sambil jalan, oh orang ini serius nih, oh ya oke, dia mudah-mudahan jujur lah, aku biasa gitu, oh mudah-mudahan dia jujur aja gitu. Terus kalau menurutku ada yang aneh, itu aku pasti langsung deh, baru aku, wah ini mencurigakan nih, kok kayaknya firasatku beda nih gitu, kayak main aja gitu, intuisinya beda aja gitu, kok aneh sih gitu. Baru deh aku nyempetin, kapan ya bisa cari tahu beneran apa nggak sih. Terus saya aku kumpulin dulu informasi yang dia udah sampein gitu, baru aku buktiin nih lewat ya itu, aku cari tahu, detektifin itu. Jadi cari tahu, oh ini benar nih, ini enggak nih gitu. Jadi kalau semakin banyak yang dari kamu sampein itu nggak bener, ya udah jangan harap deh tabungan percayaku ke kamu itu nambah kayak gitu. Itu sih kalau aku sih, itu bukan bukan menaruh curiga pertama ya. Aku akan welcome sama siapapun yang berteman, bukan cuma cowok loh ya. Maksudnya cowok, cewek, siapapun lah dari kalian kan gitu. Aku tuh kan bukan berarti maksudku aku baru tahu namamu nih Fer, aku langsung udah nyari Vero itu di mana, Vero itu kerja apa, bukan begitu maksudnya. Jadi nggak apa-apa kamu berteman aja sama aku gitu. Penting kamu ceritanya tuh benar gitu. Aku Vero nih, aku asalnya Medan, aku gini. Itu aku ya kurang lebih kayak gitu prosesku untuk mau bangun kepercayaan sama orang. Tapi ya gimana ya, kita pun nggak bisa pungkiri ya soal perselingkuhan itu bisa kapan aja memang terjadi, walaupun kita sudah menaruh kepercayaan ya. Ya balik lagi kayak di film Kinan membangun kepercayaan sama Mas Aris. Tapi ya nyatanya di tengah jalan malah nggak sesuai gitu. Iya, ada masalah. Tetap meleng-meleng juga. Iya. kayak itu aja sih. Siapa tuh namanya? Ya contohnya di dunia nyata ya. Siapa yang paling bikin sakit hati sekali tuh ya waktu Bu Vero sama Pak Ahok cerai itu udah berapa tahun, coy. Iya. Membina rumah tangga, coy. Itu udah anaknya udah seaku. Berapa tahun, maksudnya udah tinggal sebentar lagi lah anaknya mentas gitu. Gara-gara perselingkuhan. Di saat mungkin semuanya udah terbangun gitu ya, udah karir udah bagus, udah punya aset, udah punya jabatan dan bla 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 gitu. Dan kayak yang di Layangan Putus juga itu kan, itu tuh permasalahannya tuh. Karena Mas Aris jatuh cinta lagi, emang murni karena jatuh cinta lagi sama si Lydia itu. Jadinya Lydianya itu. Jadinya sebenarnya kan pilihannya Mas Aris kan mau melanjutkan atau mau meninggalkan, dan ternyata dia melanjutkan. Dengan berharap bahwa istri pertamanya setuju gitu terhadap perasaan cintanya itu. Ya itu problemnya, dan ternyata kan Kinannya nggak bisa bahagia dengan cara seperti itu. Lagian itu kan kalau yang diceritanya Layangan Putus itu si Lydia posisinya nggak tahu kalau ternyata Mas Aris ini sudah jadi status suami orang ya, katanya pengakuan itu. Berarti kan memang si Mas Arisnya aja yang buka hati duluan, and then disambut baik sama Lydia, terus pada akhirnya tahu juga salah menurutku jadinya ketika udah ketahuan Mas Aris ini suaminya orang, di situ baru Lydianya salah. Kenapa nggak di stop aja gitu loh? Ya, kayak ceritanya Grace. Grace kan punya kehendak. No, aku nggak mau bermain. Iya kan kalau memang udah tahu dia suami orang, kalau memang kita awalnya nggak tahu, ya berarti bukan salah kita kali ya. Tapi karena kalau kita ada niat mau mencari tahu ini cowok yang ngedeketin kita ini bibit bebet bobotnya kayak apa sih, ternyata statusnya suami orang, ya itu kan hak kita buat mengakhiri itu semua. Jangan main api lah ya gitu. Nah tapi di endingnya tuh kan mereka cerai tuh. Nah gimana menurut kalian kalau itu di dalam pernikahan? Aduh. Berat Kak. maksudnya gini kan, si siapa tuh temennya si Kinan tuh yang cowok namanya
Andre Iya, Nah, Andre kan ditanya tuh, Iya. dia harus gimana. Dia tidak merekomendasikan supaya Kinan Iya. cerai, dia cuma memberi Cerai. clue. Mm-mm. Kinan yang aku tahu adalah Kinan yang ketika dia tahu yang digenggamnya adalah hal yang tidak membahagiakan, Tidak membuatnya nyaman, membuatnya dan tidak nyaman, dia membahagiakan. tidak ragu-ragu untuk melepaskannya. Melepaskannya. Ya, benar. Gitu kan. Ya kita yang baru mau merintis pernikahan atau mungkin kalian-kalian yang baru mau menjalin hubungan kan jadi insecure juga ya. Ini kuat nggak sih, tahan nggak sih berapa tahun, tiba-tiba setelah berapa tahun kita tiba-tiba kehilangan kepercayaan sama pasangan kan juga kayak kita udah membangun istana kita tuh kayak Bunda Maya tuh tiba-tiba dihancurkan begitu aja kan insecure ya. Tapi ya iya gimana, that's life gitu nggak sih? Iya. Atau gimana Devero yang insecure Kiri. membangun Berarti relasi? lebih ke kayak kalau misalnya udah berhubungan, entah itu pacaran atau menjalin rumah tangga, kehidupan rumah tangga, berarti yang namanya kepercayaan itu bukan dibikin stagnan di situ ya. Itu kan berarti terus dibangun lah ya berarti ceritanya. Nggak bisa langsung, oke, sampai titik ini gue percaya nih sama pasangan gue 100%. Nggak bisa gitu ya, itu kayak lagi tetap kepercayaan itu pun kayak sebuah pembuktian nggak sih? Dibuktiin terus sampai seterusnya begitu, nggak akan bisa kayak bahasanya Grace itu akan selalu terus dibangun sampai maut memisahkan mungkin kalau di pernikahan. Akhirnya emang nggak bisa diantisipasi sih, Fer. Kayak aku pun sampai sejauh ini udah nikah pun ya udah, ya yang bisa kita lakukan hanya berdoa supaya Tuhan memberikan kebaikan hatinya. Kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu, aku disiapkan. Ketika itu tidak terjadi ya alhamdulillah, puji Tuhan, jangan sampai terjadi gitu kan. Tapi kalau kita udah berada di suatu komitmen sih ya akhirnya yang paling penting adalah ya udahlah nerimo kersane Gusti, kalau bahasa Jawanya nerimo kehendak Tuhan Nanti yang tolong maha dibikin kuasa. Bikin artinya ya di bawah ya. Karena semakin kita mengantisipasi, semakin kita banyak persiapan, itu semakin lukanya tidak terprediksi gitu loh. Ya udah, nikmatin aja. Kalau misalnya sekarang akhirnya kayak gitu kan kayak kamu yang bilang, jadi semakin banyak antisipasi kan kita semakin takut melangkah, semakin nggak kemana-mana gitu. Tapi ketika kita udah terluka sakit, ya udah kita kan pilihannya mau bangun atau mau kayak gitu terus, mau jatuh terus. Tapi nggak bisa digeneralisir bahwa laki-laki kayak gitu semua atau di awalnya kayak gitu, karena emang itu tuh godaan kan kita nggak tahu kapan datangnya kan. Berarti ilmu alam tadi gimana Kak? Jadinya gimana nih? Semua cowok bakalan ngelakuin itu apa gimana nih? bakal selingkuh pada waktunya. Iya bakal gitu. Apa gimana nih? Kalau tips aku ya membangun ya itu semuanya kayak kita menganggap pasangan itu temen. Jadi Iya. kamu mau suka sama cewek pun ya udah cerita aja. Kayak misalnya aku juga lagi di down lagi bosen gitu ya. Kayak, aku lagi bosen banget sih. Beneran deh, aku bosen banget. Gimana ya caranya biar gak bosen gitu dalam hubungan tuh kayak Itu gitu. kakak ngomong ke pasangan. Iya, Aku lagi enak gitu lihat muka kamu gitu. Iya. Termasuk misalnya mau flirting gitu ya. Aku bilang sama kamu, kalau mau flirting nggak apa-apa, ngomong aja daripada taunya dari orang lain gitu nggak sih? Iya benar. Ya meskipun itu belum pernah terjadi ya, dan meskipun aku juga nggak tahu bagaimana perasaanku kalau misalnya dia ngomong kayak gitu juga ya. Semoga enggak ya Kak. Amin Kak, amin. Ya ampun. Jangan semoga lagi ya, mau tidak sama sekali. Mas Rio Nggak tahu ya. Tolong dengar ini Mas Rio. Nggak mau ngomong kayak gitu karena orang tuh pasti bosan dalam hubungan. Aku aja ngerasain baru 2 tahun kawin udah bosan banget ya. Bosan banget parah sumpah kayak gitu. Aku jadi penasaran Kak. Waktu Kak Dite bilang bosan ke pasangan, ini nikah ya. Kalau pacaran kan mungkin ya kita bisa teman-teman atau ngapain gitu kan. Bener. Nah, kalau ketika nikah Kak Dite
pasti kan ada lah bedanya kan waktu pacaran sama pas nikah ngomongin aku bosen nih gitu. Itu gimana Kak? Mas Rio itu ngeresponnya gimana? Apa dia balikin lagi jadi bercanda, ya aku juga bosan gitu. Apa ya kamu sih bosenin gitu. Apa Mas Rio cuman jadinya Mas Rio mellow apa gimana nih? Kok aku Ya emang lagi fasenya, karena emang fasenya tuh ya ada aja lah. Ada kayak lagi semangatnya, lagi in love-nya, ada lagi bosen-bosennya. Ya udah semua dinikmatin aja gitu. Coba kita harus kasih itu sih, komunikasi kalau bosen ngapain gitu. Kadang-kadang aku ya kalau bosen ya download Tinder. Mas Rio Ya tahu? kayak nggak tahu, kayaknya tahu ya, harusnya tahu ya, karena kan email aku juga ada di HP dia gitu. oh maksudnya Kak Dite pakai namanya Mas Rio. Enggak, aku nggak, email aku ada di dia kan. Kalau daftar di Tinder gitu kan ada pemberitahuan kan. Ya, dan mau nyari apa, sebenarnya nggak nyari apa-apa sih, coba nyari oh seru ya ngobrol sama orang baru ya. Tapi aku udah nggak menemukan kayak serunya pingin ketemuan atau ngapain gitu. Coba pengen kayak ngomong sama orang lain aja gitu. Tapi Mas Rio tuh tahu nggak Kak Dite gitu? Maksudnya memang tahu Mas Rio apa Kak Dite diam-diam gitu? Dia nggak, lebih karena dia nggak peduli aja sih. Kayaknya pasangan ini pasangan kocak deh, maksudnya ya kamu bosan ya urusanmu gitu. apa peduliku. Ya, Aku Mas loh, Rio gitu pernah ya. ngomong bosan juga nggak sih Kak? Dia lebih karena orangnya ya udah sih gitu. Ya mungkin bosannya dia nggak ngomong gitu ya, tapi bosannya kayak ya udah di kasur gitu ya, main HP aja ya udah gitu. Kadang-kadang nggak ngobrol gitu, ya udah. Bosannya lebih ke tindakan. Kalau aku kan aku ungkapin ya, bosan banget kayak gitu. Ya kan orang beda-beda ya. Ya intinya sih tinggal gimana kalian menghadapi itu sih, karena emang godaan itu ada di kapan aja, di waktu-waktu tidak terduga. Iya, tapi maksud aku Mas Rio jadi ngerespon apa Kak waktu Kak Dite bilang aku bosen nih gitu. Beda. Oh ya udah gitu aja. Nggak apa-apa, iya emang fasenya bosen. Ya itu sih memang Terus. Berarti memang tabungan saling mengertinya udah oke ya. Iya karena mungkin karena bener sih, aku tuh sebenarnya juga nabung kepercayaan juga ya. Tapi maksudnya selama sekian tahun tuh kayak nggak ada sesuatu hal yang membuat dia pernah membuat kesalahan gitu yang fatal banget gitu, nggak pernah. Jadinya ya udah percaya aja. Tapi meskipun sebenarnya aku juga agak-agak masih kadang-kadang ngecekin apa gitu ya, masih ada curiganya tuh juga pasti tetap ada gitu kan. Tapi lebih banyak percayanya. Tapi ya kalau untuk kasusnya Vero ya aku juga ngerti juga, karena Vero pernah mengalami fase percaya dan fase dikhianati juga ya. Jadi emang susah juga kalau jadi Vero, pasti insecure-nya tinggi dan bingung harus gimana. Iya. Tapi kalau misalnya aku ketemu kayak Vero, iya pasti akan ketahuan juga pada akhirnya. Iya sih. Kalau omongannya kan beda-beda kan pasti, ya nggak tahu ya, curiga itu pasti ada. Maksudnya gimana sih, intuisi kamu aja yang jalan, Ver, mainkan gitu. Iya sih. Iya, Intuisi itu butuh, karena aku akui di waktu yang sama mantan terakhir itu ada beberapa poin yang aku sengaja mengabaikan intuisinya aku. Nah, kan berarti kan udah ada sinyal kan? Kamu dapat sinyal nih, tapi kamu nggak kamu mengabaikan. Mengabaikan. Ya kalau udah mulai begitu mendingan langsung dicek sih, Ver, kalau aku, dibandingkan dikubur lebih lama gitu. Diabaikan lebih lama gitu sih. Jadi mungkin kedepannya ya ada salahnya. Yang penting apa yang mengganjal aja di pikiranmu itu, ya mending kamu cari tahu gitu. Apa yang Ya ketahuilah karakternya si Ver. Aku tuh dulu sama
sama Mas Ria juga gitu sih, aku kasih checklist gitu loh, aku interview beneran kayak orang kerja. Kamu kenakalanmu dulu tuh terparah apa? Ya, guys. Iya, Mumpung jadi kalian masih pacaran, guys. Iya, bener. Nanti kalau udah nikah, nggak bisa cerai, repot, guys. apalagi di Emplok. Katolik. Terus yang Emplokan nih terus kulanangan. kalau Iya. yang checklist itu buat kalian itu checklistnya beneran apa sih? Tertulis. Kalian Verified. tuh punya kayak Enggak lah. Enggak fair, aku nggak punya kok. Aku nggak punya kayak apa kuesioner deh. siapa tahu Iya, kan guys. Ya enggak lah. kayak 30 questions before marriage, 30 questions iya. before Ya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu aja sih, Fer. Senyamannya kamu aja. Kalau kamu udah nyaman nih, dia udah mulai nyaman juga, akan kerasa kok itu, Fer. Ya sama ini sih, tetap kalau aku tetap belajar untuk gimana ya, interaksi saling itu aku tabung. Kayaknya bukan cuman percaya, tapi semuanya mengerti, perhatian, terus apalagi mendoakan pun iya. Aku Jadi nggak berarti tahu ya. Iya, jadi kan harus nikah sesama agama loh, Grace. Biar bisa diajak berdoa bersama. iya. Aku tapi Nggak usah Grace aku iman. nanya Mm-mm. Ya aku apa namanya nah itu menurutku Enggak ya pacarannya Grace itu mau kayak pacarannya lama banget, tunggu ada yang kenal setahun 2 tahun baru intens lah gitu kan. Harus, Terus kayak guys. sama pacaran sampai mendoakan itu kan sesuatu hal yang butuh effort ya, kayak apa bahasa Grace itu, membangun cinta, bukan jatuh Yes. cinta tapi bangun cinta. Aku ingat banget kata-kata Grace itu Ya ya kan. Ya Jadi kan? Grace, sama hubunganmu yang terakhir yang menurutku tuh benar-benar hubungan yang dipupuknya tuh dewasa banget ya. Mengenalnya cukup lama, pakai bahasanya kamu tuh bangun cinta, bangun kepercayaan, bahkan yang aku mungkin sampai sekarang belum bisa buat itu, yang sampai hubungan tuh sampai dibawa dalam doa dulu gitu kan. Itu buatku luar biasa. Tapi sorry to say, tidak berlabuh pada akhirnya malah sad ending, tidak berujung happy ending kan. And is that okay for you? Apakah itu menjadi trauma nggak sih? Apakah di next hubungan kamu bakal menjalani path yang sama? Pacarannya, maksudnya proses mengenalnya sampai pacarannya akan mengikuti tahap itu kayak gitu juga gitu, atau kayak jadi trauma, ganti cara deh gitu. Itu rasanya apa sih hikmah atau apa sih perasaanmu ketika ada di titik itu akhirnya ternyata garis finishnya tuh kayak gitu.